Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi. Biarlah kami semua boleh dapat memahami firman-Mu, mengerti, mempercayainya, dan dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Baik, Matius 24 ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan meledakkan mereka semua. Demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan, saudara. Saya telah mendengarkan beberapa kesaksian bahwa pertolongan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita, bahwa di akhir zaman ini iblis semakin keras, semakin menjajah anak-anak Tuhan, karena dia tahu waktu Tuhan sudah mau datang. Amin. Jadi di sini kita diperingatkan saudara-saudara bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi, supaya kita bersiap saudara-saudara. Karena apa yang kita baca dikatakan peristiwa Nuh akan terulang kembali. Dunia ini dihukum Tuhan karena dosa. Ya. Dihukum dengan apa? Dengan air bah, saudara. Itu saudara dapat baca di Kejadian pasal 6, pasal 7. Ya. Kedatangan Tuhan, orang yang percaya kepadanya bahwa Yesus telah mati untuk saudara dan saya, dia memikul dosa kita di kayu salib sampai mati, itu menyelamatkan kita dari penghukuman yang akan datang, saudara. Kalau kelak Yesus datang, orang berdosa akan dihukum. Bahkan bumi kita yang lama ini akan lenyap. Langit dan bumi akan ada langit bumi yang baru. Itu makanya saudara dikatakan, ya, apa yang kita baca tadi saudara, bahwa pada zaman Nuh, ya, manusia pada mati saudara. Banyak manusia di dunia ini, hanya sedikit yang diselamatkan. Cuma satu keluarga saudara-saudara. Nuh, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 mantunya. Jadi cuman berapa? 8 orang yang selamat saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa riwayat Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan.
Peristiwa dahsyat yang terjadi pada zaman Nuh, saudara, karena apa? Karena manusia sudah berbuat dosa. Pada saat itu manusia makan minum, ya, berpoya-poya, kawin mengawin, saudara, hawa nafsu, bahkan larut berbagai kesibukan duniawi. Kalau kita lihat seperti sekarang ini, saudara-saudara, nasihat firman Tuhan Lukas 21 ayat 34, ada yang baca? Lukas 21 ayat 34, silakan bacakan. Lukas 21 ayat 34. ayat 34 begini bunyinya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan engkau tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Dikatakan kita berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan tidak lama lagi datang, saudara-saudara. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Yang penting kita berjaga-jaga, dikatakan, saudara. Waktu pada zaman Nuh itu, mereka tidak pedulikan yang dikotbahkan oleh Nuh. Bahkan di antara mereka pasti ada yang mencemoohkan dan menertawakan kebodohan. Kebodohan apa, saudara? Karena Nuh membangun bahtera berukuran raksasa besar di dataran yang jauh dari laut, yang tidak mungkin secara manusia, saudara. Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, gejala hidup zaman Nuh itu akan berulang kembali. Memang itu sudah terjadi sekarang ini, saudara. Kawin mengawin, makan-makan, saudara, ya. Kini semua telah berlangsung tanpa kendali. Ada yang apatis, ada yang masa bodoh, ada yang berkanjang dalam lumpur kenajisan yang tidak menghiraukan keselamatan jiwanya. Saya sangat bersyukur tadi kesaksian dari Bu Omho kalau Sam mengatakan, saya merasakan suatu hal yang ngeri, Mama, karena tidak ada dua di tempat kita. Saudara-saudaraku, dikatakan di sini pada zaman itu tiba-tiba akan dikejutkan oleh kedatangan Kristus seperti pada zaman Nuh, saudara. Pada zaman Nuh yang ada tiga hal yang saya sampaikan. Pertama, pada zaman Nuh dosa berkadar tinggi sehingga roh Tuhan dikatakan undur daripada manusia. Kejadian 6 ayat 3, ada yang baca? Kejadian 6 ayat 3 begini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, Ya. karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, saudara, dikatakan roh Tuhan undur daripada manusia. Kenapa? Karena manusia itu daging. Di Alkitab katakan perbuatan daging telah nyata di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Boleh baca? 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Semua perbuatan daging itu adalah yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Dikatakan barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena kita semua masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan katakan kita orang yang percaya sudah menjadi keluarga Allah, saudara. Kita pertahankan itu, saudara, ya. Dengan apa? Dengan setia kepadanya, setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan sampai mati, saudara. Pada zaman Nuh itu dosa berkadar tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pada zaman Nuh yang nampak bukan hanya dosa, tapi sabar Allah, panjang sabar Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan pada Nuh dan orang-orang pada zamannya. Dikatakan tadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 itu yang terakhir, bagian A, B-nya, saudara, umur manusia 120 tahun. Sebelumnya banyak umur-umur, saudara, ada yang sampai ratusan tahun, ya. Tetapi saudara, firman Allah katakan dalam Kejadian 6 ayat 6 sampai 8, kesabaran Allah ada batasnya. Kejadian 6 ayat 6 sampai 8, kesabaran Allah ada batasnya. Silakan. Kejadian 6 ayat 6 sampai 8. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Sampai di situ, ya. mata Tuhan. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sekeluarga, saudara, ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 8, saudara, dikatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kesabaran Tuhan itu apa artinya, saudara? Kita diajari sabar karena Tuhan kita sabar. 1 Petrus 3 ayat 9. Boleh kita lihat di situ, saya akan baca, saudara-saudara, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa. Binasa itu nanti, saudara, orang yang tetap hidup di dalam dosa, yang tidak setia kepada Tuhan, akan dihukum. Ya. Kalau kita lihat, saudara, berikutnya yang ketiga, yang terakhir pada zaman Nuh, yang nampak juga adalah hukuman Allah yang dijatuhkan. Hukuman Allah yang dijatuhkan apa? Kejadian 6 ayat 17. Ya. Boleh baca? Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi
untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Amin. Sampai di situ ya. Jadi saudara, Tuhan mengatakan kepada Nuh, buatlah bahtera. Ya. Bahtera itu menyelamatkan dia, saudara. Yang tidak masuk bahtera itu dihukum semuanya. Demikian juga nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara. Hukuman yang terakhir akan datang. Wahyu 20 ayat 11. Kita lihat di sana, saudara. Ada yang baca Wahyu 20 ayat 11? 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1 bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan laut pun tidak ada. Di akhir ya, nanti menjelang kedatangan Tuhan. Pada saat kedatangan Tuhan, orang-orang yang percaya akan, firman Tuhan katakan, Yesus datang ke dalam dunia ini, mati karena dosa-dosa kita, dia dikubur, bangkit dan naik ke surga. Dia menyiapkan tempat dan dia berjanji akan datang kembali, saudara. Kalau dia sudah datang kembali nanti, membawa orang-orang di tempatnya di surga itu bersama Tuhan selamanya. Selamanya senang, saudara. Tetapi kalau orang yang berdosa itu dikatakan Wahyu 21 ayat 8 akan mengalami kematian yang kedua, itu namanya mati kekal. Wahyu 21 ayat 8. 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua ini maksudnya, saudara, kematian yang kekal. Ada 3 macam kematian. Kematian yang pertama apa, saudara? Mati rohani. Mati rohani itu orangnya hidup tapi terpisah dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, saudara, diusir dari taman, dari hadirat Tuhan. Jadi mati rohani itu terpisah dengan Tuhan. Yang berikutnya mati jasmani. Mati jasmani ini putus nafasnya, ya, habis nafasnya. Tapi mati yang terakhir, mati dalam kekekalan, dihukum di dalam api neraka. Jadi orang berdosa pada zaman Nuh dihukum dengan air bah. Tetapi pada saat kedatangan Tuhan, kalau Yesus datang, manusia, langit dan bumi akan lenyap, akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Manusia yang berdosa akan dihukum di dalam api neraka. Di sana
nyala api selama-lamanya. Manusia yang masuk neraka itu tersiksa selama-lamanya. Karena Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada domba-dombaku, yaitu kehidupan, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita berjaga-jaga, saudara-saudara, dalam kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, tidak berjaga-jaga, masih tetap hidup berpoya-poya, hidup hal-hal duniawi, saudara-saudara, sehingga nanti kita akan masuk ke hukuman itu. Oleh karena itu, biarlah kita mulai dari sekarang tetap berjaga-jaga dengan cara bagaimana kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ada doa di rumah kita masing-masing, saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi peristiwa Nuh akan terjadi kembali, saudara. Ya. Yang mendengar firman Tuhan, yang mempercayai akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang lalai, saudara, orang yang tidak berjaga-jaga, orang masih tinggal di dalam dosanya, yang tidak berbalik kepada Tuhan, yang tidak bertobat. Ada manusia rajin beribadah, tetapi tidak ada pertobatan dalam kehidupannya. Mari kita periksa diri kita, saudara-saudaraku. Apakah kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan? Seperti doa tadi pembukaan, kita beribadah bukan rutinitas, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita datang beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhanlah, Roh Kuduslah Tuhan menjabarkan firman itu dalam kehidupan kami. Kalau pada zaman Nuh, oh haleluya, haleluya, dunia ini, oh haleluya, dihukum Tuhan dengan air bah. Semua orang-orang berdosa mati semuanya, Tuhan. Juga demikian juga hari kedatangan Tuhan akan terulang seperti pada zaman Nuh. Oh haleluya, orang-orang yang masih hidup secara duniawi, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, pada saat kedatangannya, mereka itu akan dihukum dengan api neraka, hukuman kekal selama-lamanya. Kami tidak mau dihukum kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami. Hari-hari ini kami mendengar kesaksian Tuhan. Banyak yang imannya mulai goyang oleh karena iblis mencobainya, Tuhan. Tuhan izinkan, tetapi ya, siapa yang setia sampai akhir akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar.